Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa. Suara saya sudah terdengar belum ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai aja ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di web ketiga ya, untuk mata kuliah artikel ilmiah. Jadi kita sudah sampai di aktivitas belajar ke-8 ternyata ya, teman-teman. Jadi aktivitas belajar ke-8 itu ini melanjutkan tugas 3 ya. Ini tugas 3 lanjutan gitu ya. Berarti di sesi sebelumnya mungkin ada keterangan mengenai tugas 3 ya. Nah, di aktivitas belajar 8 sudah terbuka ya untuk tugas 3-nya ya. Tugas 3-nya adalah mahasiswa diminta untuk ya menulis draft artikel karya ilmiah sesuai dengan formatnya. Dari mulai judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi ini draft bentuknya, berarti sudah full ya, sudah ada semua gitu isinya. Saya cek tadi kayaknya ada 2 mahasiswa atau berapa yang udah ngumpulin ya, tapi saya belum koreksi ya. Ya ada 2, dari 14 sudah ada 2 yang ngumpulin, tapi saya belum cek isinya. Jadi tugas 3 ini ternyata sudah dimulai ya di pekan ini. Jadi teman-teman harapannya sudah mulai nyusun draft gitu ya. Nah, saya mundur sedikit di aktivitas belajar 5. Jadi ada tugas 2 kemarin ya. Tugas 2 ya, tugas 2 itu apa namanya? Pertanyaannya atau soalnya itu ini ya. Mahasiswa diminta untuk membuat kutipan langsung, kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan atau daftar pustaka. Ini kayaknya hasilnya macam-macam nih. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham ya. Sebentar saya mana ya? Saya bukakan contoh artikel yang sedang saya tulis nih, teman-teman. Misalkan yang terbaru aja nih, yang Bawaslu. Nah, misal sedang proses nulis nih ya, mengenai kutipan langsung tidak langsung daftar pustaka ya. Jadi di setiap tulisan ya, umumnya itu di bagian pendahuluan ya. Di pendahuluan itu nanti kita akan menggunakan kutipan. Pasti ada sumber kutipannya. Ya. Penerapannya itu kayak gini contohnya ya. Ketika ada nama nama orang gitu ya, ada tahun, kemudian ini berarti ciri ngutip. Yang dikutip apa? Kalimat yang sebelum nama orang ini. Jadi ini nih, tentang pelanggaran ini ya, pemilu ya. Nah, ini tuh ada di tulisannya si ini nih, si Mauk dan Arslan ya. Gitu ya, teman-teman. Di bawahnya ada lagi Hafiz misal dan Sagala, ini laporan apa pelanggaran pemilu ya. Ada di tulisan mereka gitu. Nah, ini ya, ini contoh-contoh penerapannya. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 4 gitu ya. Nanti di paling bawah ada daftar pustakanya. Nah, misalkan tadi yang namanya si Mauk ya, ini. Jadi ini Mauk, kemudian electoral integrity yang ini ya. Kemarin kita pernah belajar tentang cara penyusunan pola untuk apa daftar pustaka nih ya, yang miring yang mana ya, nama jurnal sama volume kayak gitu ya. Ada nomor doi dibalik dan seterusnya gitu-gitu ya, yang untuk web 2. Jadi nanti kayak gini modelnya. Ini kenapa hitam-hitam? Karena saya pakai aplikasi, pakai tools ya. Jadi kalau pakai tools itu kesalahannya minim sekali gitu.
Itu di web 2 belum sempat saya jelaskan ya, tapi materinya itu sempat saya berikan sebenarnya. Coba saya cek dulu web 2. Di materi ada nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Tambahan materi ini apa nih? Oh iya nih kayaknya. Jadi di web 2 cuman belum sempat saya sampaikan ternyata ya. Yang ini yang waktu lalu. Jadi ada tambahan materi nih teman-teman, namanya reference manager ya. Reference manager. Kalau teman-teman sempat download materi yang saya berikan ya di bahan web itu tuh ada ini ya. Ada slide tentang ini. Jadi di sini teman-teman bisa apa namanya? Menggunakan yang namanya Mendeley Reference Manager. Reference Manager itu berarti eh, aplikasi atau tools untuk mengatur seluruh daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Namanya Mendeley, gitu ya. Ini sudah ada panduan untuk installnya. Saya udah tulis nih. Buka browser, buka ini, diklik. Buat akun, nama, password, gratis ya ini. Login. Kemudian ada klik untuk download versi Windows. Kayak gini ya. Ikuti sampai finish. Kemudian nanti buka aplikasi Mendeley. Kemudian ada tools untuk apa namanya sinkronisasi dengan Microsoft Word ya. Jadi tinggal diinstal aja. Get Now nanti ini teman-teman baca aja ya kalau pengen pakai toolsnya atau aplikasinya. Nah, saya pengen nunjukin hasilnya aja. Ini tutorialnya sudah ada. Kalau belum jelas di YouTube ada ya, Pak. Banyak sekali panduannya. Saya mungkin pengen memperlihatkan sebelum ke materi. Jadi ini terkait banget tentang pengutipan tadi ya, pembuatan daftar pustaka. Nah, yang namanya Mendeley itu kayak gini ya, teman-teman. Kalau pernah dengar, ada nama aplikasi atau tools Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, dan kawan-kawan yang lain lah mungkin ada. Ini versi toolsnya, beneran aplikasinya ya. Kalau sempat saya jelaskan yang saat itu tuh menggunakan web ya, pakai AI itu semi otomatis atau otomatis. Tapi AI ya bisa aja nggak pas gitu. Kalau tools ini eh, mungkin 99% bener lah gitu. Karena nanti sudah terintegrasi apapun model ataupun jenis apa namanya kutipan yang di yang diinginkan. Misalkan stylenya bukan APA tapi diganti Chicago atau diganti Turubian dan seterusnya. Ini saya pengen nunjukin ininya, pengen nunjukin cara penggunaan. Ini ya, ketika teman-teman sudah install, ya, linknya, bahannya di mana? Ada di grup WA kita ya, di deskripsi grup, download aja bahan tuh web. Di situ ada tuh web 2, ada materi ini, tinggal dibaca ulang. Atau besok pagi pas lagi santai di kantor, pas ada waktu santai, download gitu ya. Coba setting-setting. Jadi kalau sudah di-download, di setting ya, nanti di Microsoft Word-nya itu kayak gini ya tampilannya. Ada bagian reference ya. Reference itu ya referensi. Nanti ada apa namanya ini? Logo-logo ya. Ini insert citation, ini logo Mendeley, ada open Mendeley, sebelah kanan juga ada Mendeley-nya. Jadi Mendeley-nya sudah masuk di Microsoft Word. Kalau belum ada Mendeley ya teman-teman Microsoft Word-nya kosong. Belum ada. Nah, ini kalau sudah ada enak. Contohnya begini. Misalkan saya ngambil ini aja ya. Ini contoh tulisan yang baru saya mau kirim nih. Anggaplah ini ya. Nah, misalkan ini ya kita buat ini apa namanya? Buat kalimat menjadi sebuah paragraf, kemudian perlu ini ya, perlu daftar pustakanya, perlu sumber kutipannya. Anggaplah ini yang ini belum ada nih. Yang Arslew ini belum kelihatan lah. Ya. Yang ini belum ada nih, yang warna kuning ya.
Nah, tapi kita tahu bahwa di sini tuh harus ada kutipannya gitu ya. Kalau versi yang kemarin kan kita siapkan atau di copy paste, taruh di bawahnya gini. Jadi kalau versi yang manual itu kita cari gimana ya jelasinnya biar paham ya. Nih, kita cari ya eh, artikelnya sampai ketemu, terus langsung ditaruh di daftar pustaka gini kan ya, versi manual. Dengan kita menyesuaikan seluruh polanya. Polanya yang belum benar kita benerin secara manual gitu ya. Nah, kalau pakai Mendeley itu eh, sumber ini sumber artikelnya. Jadi artikel itu ada namanya DOI ya. Sudah sempat saya jelasin di web 1 atau 2 ya. Nih, DOI itu bisa dimasukkan ke dalam Mendeley ini ya. Jadi ada tambah entry manual, masukin alamat DOI-nya. Tinggal di searching. Otomatis masuk semua datanya. Ini otomatis masuk, tinggal disimpan. Ketika disimpan, muncullah di sini. Karena saya sebelumnya sudah ada ya, misalnya yang Bawaslu, yang MAUK nih, sudah ada di sini. Nanti mau lihat PDF-nya pun bisa, ya keterangannya sudah lengkap. Jadi data tuh nggak mungkin hilang ya, ada di sini semua. Ketika datanya sudah diatur ya melalui reference manager ini, enak nih. Jadi seluruh daftar pustakanya sudah masuk semua. Sehingga ketika nanti membuat tulisan lebih mudah. Oh, di sini perlu mencantumkan kutipan dari MAUK. Jadi caranya tinggal reference, insert citation, cari MAUK. Ketik MAUK udah jadi di sini. Gitu ya. Nah, MAUK 2022 udah jadi sendiri. Tanpa perlu kita ketik-ketik gitu ya. Nah, daftar pustakanya mana? Nah, daftar pustakanya anggaplah ini ya, daftar pustaka. Akan muncul di bagian sini, di daftar pustaka bagian bawah ya. Dengan cara klik insert bibliografi. Nah, nanti akan muncul. Ini kenapa Arslew-nya muncul karena ininya ke bawah nih. Ya, hapus dulu aja. Nah, ini kayak gini. Jadi otomatis kita nggak perlu buat daftar pustaka kalau pakai reference manager ya, teman-teman. Misalkan ketentuannya bukan style APA kan, kalau UT APA ya. Ternyata stylenya MLA. Tinggal diklik aja MLA-nya, otomatis berubah. Polanya begini, gitu ya. Oh, ternyata MLA nggak pakai tahun, gitu ya. Atau ganti yang lain, Chicago ini ya. Mana kok belum berubah? Ah, loading. Aduh, masih loading nih. Jadi ketika menggunakan reference manager, tinggal ketika sudah di-insert atau dimasukkan sumber datanya ya, itu enak. Jadi seluruh kutipan tuh nggak mungkin ada yang apa ya, ada yang bolong gitu, nggak mungkin. Jadi apa yang ditulis, apa yang dikutip, pasti ada daftar pustakanya, gitu ya. Nah, kalau nggak pakai reference manager, kadang daftar pustakanya ada banyak, ada 20 mungkin ya. Tapi kutipannya cuma 10. Jadi daftar pustaka tuh hanya sebuah tulisan aja, padahal nggak dikutip sama sekali. Oh, ini kok belum bisa ya. Jadi kurang lebih begitu ya, teman-teman ya, untuk tambahan mengenai apa reference manager. Ini nanti karena ini panjang ya, jadi teman-teman ini harus harus pelajari sendiri ya. Di YouTube ada panduan lengkapnya. Jadi kalau mau nyoba bisa lewat YouTube ya, termasuk instalasi sama penggunaan. Saya di sini hanya apa ya, mencontohkan sedikit gitu kemudahan ketika sudah pakai reference manager. Sebentar ini kok nggak mau. Oke lah, kita lewat aja. Jadi itu ya tugas 2. Jadi harapannya itu
ketika membuat kutipan tidak langsung, kutipan langsung maupun daftar pustaka harus sesuai ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke yang ini ya, sesi web ketiga karena tugas tiganya draft. Di sini saya sebenarnya menyiapkan materi ya teman-teman ya, menyiapkan materi lengkapnya untuk eh, membahas ya atau apa namanya ini, membedah sistematika penulisan ya. Secara tulisan tuh kayak apa, terus coba di breakdown gitu ya teman-teman. Cuman saya khawatir ini apa, teman-teman udah sempat ini belum ya? Udah sempat mengumpulkan data ke apa namanya? Ke lokasi yang akan dikaji gitu. Sudah belum ya teman-teman? Entah itu observasi, entah itu udah nanya-nanya ke orang di sana gitu. Harapannya sih udah mulai dilakukan gitu. Tanpa adanya itu agak agak susah untuk nulisnya nanti. Jadi di bagian pendahuluan pun harus ada data realnya kayak apa. Nanti penyusunannya lebih enak karena sudah ada AI, tinggal bantu dirapihkan. Nulis tuh cepet banget teman-teman sebenarnya. Kalau datanya sudah ada gitu ya. Tadi saya nunjukin tulisan saya terbaru nih ya, yang tentang ini nih, tentang ya ini yang nggak bisa, sebentar-sebentar. Microsoft Word-nya kok nggak bisa ini, nggak bisa kebuka. Gimana? Sebentar, saya coba buka lagi. Kenapa nggak mau ini dia? Ya udahlah, gini aja. Ini ya. Jadi ada event call for paper ya, teman-teman, dari Bawaslu. HUT Bawaslu tahun 2026 saya coba kirim. Ternyata masuk ya, lolos. Kemudian harus dibuat full papernya. Nah, ide ide saya adalah di sini arsip digital pelanggaran pemilu ya sebagai sistem knowledge management. Jadi eh, pada saat pemilu itu ada banyak sekali mungkin pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran. Itu menjadi jejak, menjadi arsip tuh. Nah, saya itu idenya adalah itu semua itu dijadikan knowledge management ya. Jadi inovasi pengawasan berbasis data untuk memperkuat integritas elektoral. Dari situ tuh jadi pengetahuan gitu. Intinya gitu. Nah, dalam waktu berapa minggu kemarin ya, eh, adalah sesi waktunya untuk nulis ya. Akhirnya saya cari berbasis laporan-laporan pelanggaran pemilu yang ada di Bawaslu gitu ya. Hanya bermodal itu ya. Jadi ada publikasi dari Bawaslu, saya baca ya, saya baca kemudian mana yang penting saya jadikan bahan data. Nah, kalau mau saya gini, kalau kita mau nulis harus ada bahannya gitu. Nah, saya pencarian laporan-laporan Bawaslu ya. Ini contohnya nih. Jadi misal yang ini. Jadi Bawaslu punya laporan tentang ini apa ya kemarin. Nah, ini policy paper mengenai membangun kolaborasi pencegahan pelanggaran pemilu. Karena saya membahas pelanggaran pemilu, dokumen ini diperlukan gitu. Saya berbasisnya dokumennya. Nih. Jadi ini adalah bahan-bahan. Bahan-bahan dari dokumen seperti ini bisa ya. Literatur review kayak gini bisa ya. Studi pustaka kayak gini bisa ya. Kemudian bahan yang lain saya ambil dari database ya. Yang ini ya, database Scopus ada ya. Jadi itu yang perlu disiapkan teman-teman. Nah, teman-teman tergantung topiknya apa ya. Harus ada bahan, harus ada datanya gitu. Sehingga nanti ketika nulis lebih mudah gitu ya. Tadi saya mau nunjukin bagian apa ya? eh Penulisan kali ya atau apa tadi? Ah, lupa. Kembali ke sini lagi deh, ke materi ya.
Jadi itu sekilas lah, sekilas. Intinya teman-teman dalam minggu ini harus sudah dapat data gitu untuk bisa dituliskan ya. Jadi nanti format ya, untuk artikel ilmiah itu secara umum dibagi tiga bagian ya, pendahuluan, isi, penutup. 3 bagian ini diturunkan lagi secara rincinya dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, daftar pustaka. Ini sama persis dengan tugas 3 ya. Ini yang perlu nanti teman-teman siapkan gitu ya. Kemudian di bagian judul ya, misalkan pertama judul nih. Jadi di panduan ini yang sebelah kiri itu petunjuk dari panduan ya. Sebelah kanan itu contoh. Contoh yang sudah mana tuh? Contoh yang sudah terbit. Jadi judul itu maksimal 20 kata. Ternyata sudah ditentukan. Nanti teman-teman hitung aja judulnya ada berapa kata. Persepsi, arsiparis 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi nama lembaga nggak jadi masalah kalau panjang ya. Selain nama lembaga atau instansi itu nggak jadi masalah. Karena ada nama yang panjang sekali ya. Nama lembaganya ada panjang sekali. Kemudian ada ketentuan mengenai hurufnya berapa besarnya kayak gitu ya. Ini semua sebenarnya struktur sistematika atau ketentuan formatnya sudah saya buatkan di dalam template ya, yang ini. Jadi template ini teman-teman bisa gunakan ya. Tinggal diketik aja. Harapannya semuanya pakai template. Template-nya di mana ya? Template-nya ada sekali lagi ada di Bahantu web 1. Teman-teman tinggal download aja, terus cari template artikel ya. Contoh template artikel. Isikan aja, sesuaikan ya semuanya. Gitu ya, teman-teman ya. Yang kanan contoh yang udah terbit ya. Yang atas ini tulisan saya dengan rekan-rekannya di kantor. Yang bawah ini tulisan mahasiswa UT nih. Saya lupa ini tahun 2024 berarti ya. Ini ada artikel historinya. Jadi sudah ada yang pernah terbit di jurnal seperti ini. Karena ketentuannya pakai bahasa Inggris mungkin ya ini. Enggak, Dik. Ini dari jurnalnya ditranslate pakai bahasa Inggris. Judul punya mahasiswa tuh ini, implementasi tata naskah dinas dalam penciptaan surat keluar pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan seterusnya. Ini panjang banget ya. Cuman intinya kan mudah sekali ya, cuman implementasi tata naskah dinas saja. Dan surat keluar lagi. Bukan surat masuk, surat keluar, tapi fokus ke penciptaan surat keluar. Hal sederhana itu bisa jadi tulisan ya, teman-teman. Ini masih sama ya. Jadi setelah judul nanti ada nama penulisnya 1, penulisnya 2, dan seterusnya itu ada kodenya angka 1, 2, 3. Jadi ada penulis itu bisa banyak ya, namanya kolaborasi ya. Penulis sendirian ya sendiri, berarti sendirian aja ya. Mahasiswa bisa nulis sendiri, bisa nulis dengan tutornya ya. Kalau tutornya bantu untuk memperbaiki, ya berarti nanti namanya ada 2. Tapi kalau hanya untuk tugas ya nama mahasiswa sendiri aja nggak jadi masalah ya. Kemudian afiliasi, kalau teman-teman sudah kerja ya, tinggal ditulis afiliasinya ya. Kalau sekarang masih mahasiswa ya berarti sekolah vokasi ya, sekolah vokasi, universitas terbuka, terus afiliasi keduanya nama tempat Bapak Ibu kerja. Misalkan ada yang di sekolahan ya udah ditulis SMP atau SMA atau apa ya, universitas atau kementerian, lembaga, badan, dan seterusnya. Jadi afiliasi bisa lebih dari 1 ya. Kemudian kalau kolaborasi misal dengan tutornya, kebetulan misal saya dari BRIN, ya udah berarti nanti ada afiliasi dari BRIN gitu ya. Nanti ada kode nomornya gitu ya. Terus korespondensi itu untuk
email ya untuk komunikasi antara pengelola jurnal dengan penulis. Itu semua sudah ada di template ya. Ini ya teman-teman, tinggal diterapkan aja. Email mahasiswa ya ikuti aja email UT itu apa ya. Kayaknya ada kan, @ekampus.ut.ac.id, depannya ada emailnya lah gitu. Kemudian berikutnya, oh iya, jadi ketika teman-teman nyari referensi ya, mungkin ketika download, karena diminta ada 10 referensi ya yang dipakai, 5 jurnal, 5 buku, boleh lebih banyak jurnalnya ya. Ketika di-download ternyata tampilannya beda-beda ya, karena setiap jurnal itu punya istilahnya itu gaya selingkung namanya ya. Ketentuan format tampilan setiap jurnal itu beda-beda. Ini sebelah kiri seperti ini ya modelnya. Sebelah kanan juga seperti ini, beda lagi. Ada yang huruf besar, ada yang huruf besar kecil. Ada yang bahkan mungkin hurufnya kecil semua, cuman hanya huruf pertama yang besar gitu ya. Itu apa namanya ya? Ketentuan itu tuh sudah ditentukan oleh sebuah jurnal ya. Pengelola jurnalnya sudah menentukan. Jadi diikuti aja kalau memang targetnya submit ke sebuah jurnal. Kalau untuk tugas 3 dan 4 pakai template sekali lagi ya. Template ini aja ikuti gitu ya. Lanjut lagi. Saya agak cepat ya, teman-teman. Penjelasan abstrak ya. Abstrak itu eh, abstrak itu mudah sekali ya, teman-teman ya nyusunnya. Abstrak itu bukan ringkasan dari 15 halaman diringkas gitu, enggak. Enggak begitu ya modelnya. Ringkasan tapi ada hal-hal yang perlu dimasukkan informasinya. Nih, yang poin A nih. Abstrak itu harus memuat latar belakang permasalahan mungkin hanya 1-2 kalimat ya. Mentok di 3 kalimat lah ini. Memuat latar belakang masalah. Tujuan penelitian pasti ada tulisannya. Tujuan penelitiannya apa? Kemudian menyebutkan metode. Kemudian menyebutkan hasil. Dan menyebutkan implikasi. Ini lengkap banget kalau ada implikasinya. Udah itu. Poin A itu harus ada di abstrak. Jadi bukan ringkasan 15 halaman diringkas, enggak. Tapi informasinya yang ini, latar belakang permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Udah gitu. Dan dibatasi jumlahnya. Biasanya 200 sampai 250 ya. Kalau di UT ini ternyata sampai 200 kata. Gitu ya. Ini tadi saya berapa kata ya? Bentar sekalian cek. Jadi yang Bawaslu saya buat 213 ya ini. Jadi mungkin maksimalnya 250. Jadi kalau 250 ya aman-aman aja ya. Jadi tadi apa keterangannya? Latar belakang masalah. Jadi ada kalimat ya sebelum penelitian ini bertujuan. Ini itu latar belakang masalah gitu ya. Bisa 2 kalimat atau 3 kalimat atau 1 kalimat gitu ya. Kemudian pasti ada penelitian ini bertujuan untuk apa gitu ya. Kemudian menggunakan metode apa ya, kualitatif, kuantitatif. Kalau mau lengkap ada analisis kayak gitunya ya. Kemudian hasil penelitiannya apa ya. Sampai sini aja sudah cukup, tapi lebih bagus ada implikasinya ya. Jadi implikasi itu kayak gini nih, berkontribusi untuk apa gitu ya. Itu lebih lengkap. Eh, Begitu ini ya isi dari abstrak. Ya, sekali lagi begitu ya teman-teman ya. Maksimal 200 kata, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nanti teman-teman buat aja Indonesia dan Inggris. Yang bahasa Inggris nanti saya bantu perbaiki ya. Saya juga nanti pakai bantuan mungkin Grammarly atau aplikasi yang khusus untuk bahasa Inggris. Kemudian kata kunci ya. Kata kunci itu ini di bawah ya, di bagian bawah dari abstrak. Kata kunci itu bentuknya frase ya, frase. Kayak gini, misal arsip digital itu jadi sebuah satu frase kata kunci, knowledge management, integritas elektoral, pengawasan pemilu, Bawaslu.
ini tuh yang mewakili isi tulisan teman-teman semua. Mungkin bisa dilihat dari judul atau dari isi. Dari judul bisa terlihat, ini bisa jadi kata kunci. Ini pelanggaran pemilu juga bisa harusnya. Saya nggak ada ya. Aduh iya, nggak ada, lupa nih. Pelanggaran pemilu bisa, knowledge management bisa, integrasi elektoral bisa. Gitu ya. Kata kunci itu frase, bukan kalimat ya. Gitu teman-teman. Jadi eh, judul, penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci. Gitu ya. Nah ini kalau polanya ya di dalam penulisannya. Tulis poin utama latar belakang secara ringkas, 1 sampai 3 kalimat aja. Terus penelitian ini bertujuan untuk apa? Pengumpulan data berlangsung, ini kalau mau agak lengkap ya, cuman nanti jadi panjang. Padahal maksimal 200 ya. Selama masih bisa masuk dalam 200 kata boleh. Tapi kalau terlalu panjang nanti dibuang aja. Jadi metode, cukup Pak metodenya gitu ya. Kemudian hasilnya apa sama implikasi, kalau bisa tambahin lagi ya, ini belum ada. Terus di bawah ada kata kunci maksimal 5 ya. Jadi kalau 3 atau 4 itu cukup lah, bagus. Bentuknya frasa bukan kalimat gitu ya. Nah ini contoh real yang dari teman-teman mahasiswa nih. Surat keluar merupakan sarana komunikasi, ini latar belakang. Ini 1 kalimat tok nih. Terlihat nggak ya? Nah ini. Jadi ini hanya 1 kalimat ya teman-teman. Surat keluar merupakan sarana komunikasi antar lembaga yang digunakan secara resmi. Dan implementasinya harus sesuai dengan, ini 1 kalimat. Kemudian penelitian ini bertujuan. Jadi ada tujuannya. Kemudian metode penelitian menggunakan apa ya? Hasilnya apa? Udah, ini cuma sampai hasil, implikasi kayaknya nggak ada. Nah itu udah cukup. Modelnya kayak gini, ringkasannya ringkasan tapi sudah ada sudah ada ketentuan informasi yang masuk gitu ya. Kemudian ini misal cuma 3 ternyata. Penciptaan arsip, surat keluar, tentang naskah dinas. Ya udah, boleh boleh aja gitu ya. Ini contoh lain masih sama ya. Oh ini yang tadi bukan ya? Ya, ini ya masih sama ini. Poin latar belakang, poin tujuan, poin metode, poin hasil gitu ya. Kalau disubmit ke sebuah jurnal ilmiah harus disesuaikan dengan template jurnal ya. Jadi template jurnal tadi ya, contoh yang Bawaslu nih. Template-nya ternyata untuk abstrak ada kotak warna abu-abu. Ya diikuti aja ya. Modelnya kayak gini. Ternyata ada juga yang divisi pustaka. Abstraknya tuh dipisah-pisah seperti ini. Pendahuluan, tujuan, metode, hasil. Ya berarti diikuti aja kalau di sebuah jurnal. Tapi informasinya sama ya. Pendahuluan, tujuan, metode, hasil itu sama ya. Karena abstrak ya itu isinya. Setelah itu masuk ke pendahuluan ya. Jadi di awal judul, penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci ya. Kemudian ada pendahuluan. Ini pendahuluan intinya mengenai latar belakang, kemudian pertimbangan kenapa memilih permasalahan itu, kemudian perumusan masalah yang harus dijawab ya, tujuan, manfaat, kemudian ada kutipan dari ahli. Sudah dipastikan ya, pendahuluan itu pasti banyak kutipan. Kutipannya harus relevan ya. Boleh kutipan langsung maupun tidak langsung. Disampaikan secara singkat. Nah ini, misalkan kalau pendahuluan dibagi menjadi 6 paragraf ya. Ini kotak-kotaknya nih. Jadi 1 sampai 3 paragraf, 1 sampai 2 paragraf, 1 paragraf ya. Pendahuluan dalam pembuatan artikel ilmiah sangat penting karena berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan latar belakang, dan memberi konteks. Jadi paragraf yang menjelaskan konteks umum dari topik yang akan dibahas, sertakan informasi mengenai perkembangan di bidang tersebut. Masalah yang ada apa, mengapa topik ini penting diteliti. Bisa juga menyebut statistik data.
data yang relevan gitu ya. Kemudian paragraf mengenai penelitian terdahulu. Kalau ini sudah merefer ya, pasti ada referensi yang dipakai. Ringkas penelitian, sebutkan temuannya apa, kemudian bedanya dengan studi apa. Ini kalau mau di background agak tertata begini ya. Kemudian bagian akhir mengenai ruang lingkup penelitian batasannya apa ya. Kalau di breakdown begitu ya. Kemudian metode. Kalau metode pun sama. Informasinya sudah saklek itu gitu harus ada ya. Jenis penelitian pasti nanti disebutkan. Teknik pengumpulan data pasti disebutkan. Lebih rinci bisa ada lokasi, teknik pengumpulan data, populasi sampel. Ini kenapa milihnya eh, apa namanya? Kalau kuantitatif kan pakainya sampel ya. Populasinya seberapa banyak, kriteria milihnya kayak apa gitu. Kalau pakai informan, kriteria informannya kayak apa, informasi apa yang dicari gitu ya. Teknik analisisnya kayak apa. Jadi di metode penelitian itu sudah jelas gitu informasinya. Kalau dibuat lima paragraf ya udah dibagi 5 paragraf aja. Kalau 3 paragraf ya dibagi 3 paragraf ya. Tapi sudah jelas. Pasti ada jenis, pasti ada teknik, pengumpulan, pasti ada teknik analisis gitu ya. Kalau dituangkan dalam sebuah tulisan ini, misalkan ya, ini tulisan. Jadi jenis penelitian yang paragraf pertama nih, kalimat pertama menggunakan metode apa ya? Oh, penelitian deskriptif kuantitatif. Ternyata kuantitatif ya. Kemudian ada kutipan ya yang warna hijau-hijau itu kutipan penelitian yang menekankan analisis data pada angka. Jadi misalkan ini kalimat pertamanya menyatakan jenis penelitiannya. Kenapa milih ini? Nah, cari referensi yang ngomong tentang itu. Ternyata ada Pak Aswar ini. Penelitian yang menekankan analisis data angka yang diolah dengan metode statistik. Jadi saya mengolah saat itu tentang ini ya, persepsi arsiparis GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Jadi nyebar kuesioner, jadi kuantitatif ya. Jadi referensinya ya yang ngomong tentang kuantitatif gitu ya teman-teman. Jenis penelitian menggunakan deskripsi kuantitatif nih cari lagi nih ahlinya misalnya Pak Aswar, Ari Kunto, ada lagi Listiani. Udah per satu kalimat dibantu 3 referensi atau bahkan 4 ini ada Marlina. Jadi kalimat asli saya mungkin 1 kalimat ya. Sisanya saya ngutip gitu. Ngutip dari Aswar, Ari Kunto, Listiani, Marlina. Bentuknya parafrase. Nah, implementasinya kayak gini. Di tugas 2 tuh kayak gini fungsinya ya teman-teman. Jadi kutipannya itu bukan hanya ditulis di daftar pustaka toh nggak dipakai gitu, bukan begitu ya. Tapi yang di daftar pustaka itu pasti kita gunakan di dalam kalimat atau paragraf gitu ya, di dalam tulisannya. Kemudian pengumpulan data ya. Tadi kan ada jenis, ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data misal kuesioner. Ya kita secara umum udah tahu lah kuesioner itu apa, tapi saya pengen ada referensi tentang kuesioner. Ternyata Ismail Bahri ada ngomong tentang kuesioner. Ya udah saya tulis gitu ya. Kemudian yang lain ada Muklis, ada Bahrun masih sama tentang kuesioner ya. Jadi begitu caranya. Kita itu misalkan teman-teman nanti eh, apa namanya? Menggunakan kualitatif ya. Ini kan kuantitatif contohnya. Ya udah cari metode penelitian kualitatif. Pasti banyak, misal Pak Sugiono, Pak Sulistyo, siapapun lah nama penulisnya, pengarangnya itu boleh aja ya. Ini masih ya, masih sambungan yang tadi. Jadi teknik pengumpulan datanya pakai misal Google Form ditulis ya Google Form. Tetap menurut Irwanto tetap ada referensinya ya. Jadi persepsi itu apa? Ya udah, karena kita nggak tahu definisinya atau pengertian yang sebenarnya kayak apa ya. Nah, perlu dukungan dari referensi. Caranya begitu ya, teman-teman. Jadi, jadi yang murni kita tulis itu sedikit sebenarnya. Kalau kita nyari referensi yang pas, yang tepat, kita baca, kita kutip aja itu.
tinggal di parafrase ya. Memang kita agak repotnya memparafrase itu ya, kalimatnya biar nggak copy paste. Kemudian populasi sampel juga disebutkan ya kalau mau lengkap nih. Data jumlah populasi berapa, sampelnya berapa, teknik pengumpulannya apa, kriteria apa, ini sudah lengkap nih. Ini artikelnya sudah terbit ya zaman 2022 kalau nggak salah. Apa 2023 ya. Kemudian ada analisis data. Jadi kalau metode itu sudah jelas begitu ya teman-teman ya. Ini contoh yang metode kualitatif. Tadi kuantitatif, ini kualitatif ya. Kualitatif itu ada banyak. Ini kalau studi kasus berarti hanya pada tempat itu aja. Studi kasus di BRIN ya udah di BRIN aja, nggak berlaku di tempat lain. Kemudian bentuknya kualitatif deskriptif ya udah hanya mendeskripsikan aja ya. Nah ini tetap aja yang warna hijau kan referensi ya. Jadi kita butuh referensi dari orang lain nih, gitu ya. Kemudian pengumpulan datanya observasi ini misal wawancara ya, observasi wawancara. Oh ternyata ini tinggal ditulis aja. Cari referensi tentang itu. Ini kalau ini terlalu panjang sih sebenarnya nggak perlu detail banget begini ya. Cuman ini ya contoh aja lah bahwa setiap pernyataan kita itu harus dikuatkan dengan referensi. Gitu ya teman-teman. Yang warna hijau itu referensi. Kemudian setelah pengumpulan data ada analisis data. Ya. Analisis data pun sama ya, cari referensi. Karena kita nggak tahu cara menganalisis data itu kayak apa. Oh ternyata menganalisis data itu menurut misalkan ini ya yang paling terkenal nih, yang Miles Haberman ini ya. Caranya itu ada reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk yang kualitatif ya. Ya udah, pakai referensi itu aja. Biasanya ada diagramnya, bentuk diagram. Itu populer banget. Cyberman tuh populer sekali ya. Cyberman tuh misal, nah ini. Misal ada bentuk diagram-diagram kayak gini, yang mau dimasukin ya silahkan aja. Ini kayak gini. Intinya kan sama ya. Jadi intinya sama. Reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Ya. Nah ini nanti ada banyak contoh ininya ya. Diagram, cari yang paling sesuai. Kalau mau ditambahkan boleh. Itu tentang metode. Metode itu sudah pakem, ada informasi yang wajib diisi. Jadi jangan nulis metode cuma satu paragraf tok gitu, jangan ya. Minimal 2 atau 3 paragraf, isinya jelas gitu. Jenis, pengumpulan data gimana, analisis data gimana gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini nanti bentuknya yang saya sarankan ya, nanti ada subbab-subbabnya. Jadi nama subnya, nama ininya kan hasil dan pembahasan nih, nama utamanya ya. Kemudian nanti kalau bisa ada pengantar sedikit, baru masuk subbahasan 1, subbahasan 2, subbahasan 3. Itu lebih enak tuh. Jadi eh, bisa fokus gitu. Subbahasan 1 tentang apa sih gitu ya. Subbahasan 2 tentang apa sih? Subbahasan 3 tentang apa sih gitu. Bentar, ada contohnya nggak ya? Ini mungkin ini contohnya nih. Jadi hasil dan pembahasan, ini pengantarnya nih. Yang hijau adalah kutipan-kutipan semua nih ya. Menurut ini. Kemudian berdasarkan hasil di bagian bawah ya. Baru deh diturunkan ini sub pembahasannya, sub satunya. Misalkan tentang penciptaan arsip. Ya udah fokusnya tentang penciptaan arsip. Karena judulnya tentang pengelolaan arsip dinamis ya ini ya, pengelolaan arsip dinamis pada audit kearsipan internal. Pengelolaan arsip dinamis ini ada 4 aspek ya. Jadi subbahasanya nanti ada 4. Kayak gitu ya teman-teman ya caranya. Kemudian terakhir simpulan ya udah simpulan dasaran ya. Jadi simpulan dasaran simpulan bukan ringkasan uraian. Ini kalau dari
apa namanya, panduannya ya. Jadi simpulan bukan ringkasan uraian, melainkan bersumber dari sari, ya, bersumber dan disarikan dari temuan yang konkret yang terdapat dalam uraian pada bagian hasil dan pembahasan sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan, jangan mengulang ya. Jangan, oh ya, ini yang sering nih. Jangan mengambil kesimpulan yang tidak pernah dibahas. Ini mahasiswa masih sering banget ya ngomong itu. Jadi nulisnya tentang apa, bla bla bla, kesimpulannya nanti tiba-tiba muncul misalkan eh, apa namanya, kurangnya perhatian pimpinan gitu. Padahal nggak ada bahas tuh. Atau sarana prasarana kurang memadai gitu. Itu padahal nggak ada tuh di isi tulisannya. Jadi yang nggak nyambung itu, yang nggak pernah dibahas di bagian sebelumnya, nggak perlu ditulis ya. Kemudian jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau bahkan nggak ada datanya ya. Jadi kalau nggak ada sama sekali nggak usah dibunyikan di situ ya. Kemudian sementara untuk saran berisi tentang ide baru atau pembahasan komentar berharga untuk penelitian berikutnya. Jadi saran itu bisa untuk penelitian berikutnya bahas tentang apa gitu ya. Bukan mengomentari tempat itu ya. Caranya tempat itu sebaiknya dilakukan ini, penambahan ini, bukan itu ya. Bukan bukan mengomentari tempat yang kita teliti ya. Tapi lebih ke aspek ini nih. Jadi untuk penelitian berikutnya tuh lebih bagus tentang apa sih gitu ya. Kalau kalau sekarang ngomongin tentang surat keluar, kasih aja masukan bahwa perlu dilakukan misalkan kajian mengenai eh, pemberkasan surat masuk dan keluar, misal gitu aja ya. Atau hal apapun lah, hal apapun yang menjadi apa ya, rekomendasi gitu. Terus ada lagi nggak ya? Nah ini simpulan ringkas ya, bentuknya tuh nggak panjang ya. Ini pun ada ketentuannya. Sepertinya nggak lebih dari ini berapa ya? 300 atau 400 kata ya. Dan umumnya itu ya hanya 2 paragraf atau 3 paragraf gitu ya. Jadi simpulan kemudian ada saran di bawahnya. Ini saran untuk penelitian berikutnya ya, kurang lebih begitu. Poin paling terakhir setelah simpulan saran ada daftar pustaka. Ini yang di web 2 termasuk yang di awal saya jelaskan ya. Jadi daftar pustaka ini sangat ini ya Bapak Ibu, sangat berpengaruh dalam kualitas tulisan ya. Jadi kalau daftar pustakanya nggak valid, udah ini isi tulisannya ya kita ragukan gitu. Jadi makanya perlu beneran cari referensinya yang bener gitu. Kalau misalkan pakai AI pun harus diverifikasi. Ini AI-nya bener ngasih yang bener atau enggak ya. Dicek nama orangnya bener, judulnya bener, tahunnya bener, penerbitnya bener dan seterusnya lah. Jadi itu perlu dicek semua ya. Jadi daftar pustaka, kutipan ya, itu sangat berpengaruh ya. Dan sangat mudah nanti tutor maupun misal teman-teman submit ke jurnal editor ya, ngecek ya sebuah tulisan, cek aja dari kutipan dan daftar pustakanya. Kalau error kayak gitu ya udah dipastikan ini kemungkinan nggak bener ininya, sumber kutipannya. Kalau sumber kutipannya nggak benar, pernyataan kita kan nggak kuat ya. Kita pakai kutipan itu untuk menguatkan ya, untuk mendukung pernyataan kita. Ketika yang kita jadikan sumber kutipan nggak valid kan repot juga ya, nggak kuat gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, secara singkat ya saya kilat ini untuk jelasinnya. Jadi harapannya eh, teman-teman tuh sudah mulai coba menyicil gitu, menyicil menyicil apa namanya, naskahnya ya. Coba ada yang bisa di ini enggak ya? Metode hasil
Simpulan referensi, oh enggak ada. Sebentar, saya coba ke mana ya? Contoh tulisan kali ya. Contoh tulisan, tapi belum ini. Oh, yang ini aja deh, ke AI aja dulu deh. Misalkan mau saya ambil contoh punya teman-teman ya. Saya ambil aja salah satu ya. Misalkan tentang pengolahan digitalisasi arsip kemarin ada catatan yang analisis sistem penyimpanan di kantor, analisis sistem penyimpanan. Oh iya ini ya. Jadi kalau sudah ada catatan dari saya ya, misalkan poin pembahasannya ada 1 sampai 5, kalau bisa diikuti ya ikuti ya. Kalau teman-teman punya versi sendiri ya silahkan ya. Kadang ada yang saya beri poin pembahasannya apa gitu ya. Maksudnya biar nyambung dengan judul yang diinginkan gitu. Ini ada yang sampai 6, ada yang sampai 5. Karena beda-beda ininya komentarnya. Analisis sistem pengelolaan arsip dinamis. Ini oh ini cukup jelas. Yang udah jelas ya berarti jelas ya. Audit internal kearsipan. Nah, ini juga audit internal. Audit internal kearsipan dipastikan pembahasan. Oh iya. Karena audit sudah ada aspek-aspeknya ya. Jadi harus metode preservasi. Oh ini yang nggak ada tempatnya ya. Pakai studi literatur nih. Iya boleh aja. Tapi harus cari literatur yang bahas tentang itu ya. Analisis sistem persuratan dan temu kembali. Gimana ya? Saya tuh pengen nyontohin, maksudnya kita menggunakan AI tapi untuk membantu membuat itu apa daftar apa pendahuluan gitu. Tapi harus ada datanya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada datanya nanti ngawur. Sebentar, saya boleh ambil yang ini aja kali ya. Punya Mbak Nanda mungkin. Saya belum cek sih. Oh, udah ada nilainya ya tahun ini ya. Tahun lalu tuh tugas 3 nggak ada nilainya ya. Saya buka aja ya. Ini punya Mbak Nanda. Saya pengen nunjukin cara menggunakan AI untuk memperbaiki gitu. Ini sekalian dikomentari aja ya. Ini nanti akan dicek ya. Diceknya itu seberapa banyak ya. Kalau versi emang kok ini nggak bisa. Bentar-bentar. Kalau versi Word bisa kebaca, kalau PDF saya belum tahu ada itunya enggak. Misal di sini ya. Ini 253 ya. Jadi ini terlalu banyak. Jadi harapannya hanya 200 saja cukup. Di UT itu maksimal 200 kalau tidak salah ya. Tadi yang saya tulis enggak ya di sini ya. Maksimal, oh enggak ada tulisannya ya. Di penjelasan tadi ada ya. Bahwa abstrak itu nih 150 sampai 200. Jadi yang masih di atas 200 itu nanti diperbaiki. Misalkan ini ya. Arsip memiliki peran penting bagi bla 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 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi ini sudah masuk ke ini maaf. Jadi ini ada tujuan tadi ya. Kemudian ini masuk ke metode. Nih ya. Kemudian ini dijabarkan. Kemudian ada hasil dan hasil ya. Nah, ini
1, 2, 3. Ini latar belakangnya di awal ya. 4 ini sebenarnya sudah cukup. Kalau ada satu lagi kontribusi. Oke, ya ini sudah cukup. Cuman terlalu panjang. Nah, kalau terlalu panjang ini mungkin udah bisa nih pakai AI untuk membantu ya. Membantu mempersingkat. Itu boleh aja ya. Nih, ini tadi judulnya apa sih? Cuman ini formatnya belum sesuai kayaknya ya. Formatnya ini 2 kolom, nggak pakai 2 kolom ya, Mbak Nanda. Pakainya itu 1 kolom, bukan 2 kolom. Nih ya, kalau mau pakai AI untuk memperbaiki kayak gini boleh ya, saya bolehkan. Tapi datanya sudah ada ya. Apalagi ini kalau memang misalkan sudah jadi, kalau ini abstrak sudah jadi kebetulan ya. Tapi kalau buat latar belakang nanti ada lagi ya. Ini misal ngoreksi abstrak ya. Misal gini ya. Jadi kita minta review buat catatan perbaikannya apa, terus langsung buatkan abstrak. Outputnya, misal kita tulis saja output ya, abstrak final. Nah, gini. Boleh nggak ya? Boleh aja. Kalau ini berarti kita pakai untuk memperbaiki aja. Ya. Tapi hasilnya harus diverifikasi. Ya iya jelas gitu ya. Nah ini catatan perbaikan. Terlalu panjang tadi ya. Sudah jelas. Kemudian ada istilah sistem hybrid. Tadi kita belum baca ya. Perlu dibuat lebih jelas sebagai kombinasi pengolahan. Jadi kalau pakai AI teman-teman ketika apa namanya butuh perbaikan buat catatan perbaikannya. Jadi tahu nih catatan perbaikan kayak gini maksudnya. Jadi tahu oh yang ini kalimat hasil sebaiknya dipadatkan. Tadi ya terlalu panjang ya di bagian hasil. Nah, tadi di bagian hasil itu hampir setengah sendiri gitu ya. Nih, ini kan setengah ya. Simpulan dibuat lebih tegas. Abstrak finalnya begini. Ternyata setelah direvisi, nanti hasilnya ya kita baca ulang ya. Misal jadinya begini ya. Coba ini jadi berapa? Kalau masih lebih dari 200 ya, ini berapa sih? 179, berarti udah cukup ya. Jadi kurang dari 200, lebih dari 150. Tinggal cek ulang. Oh kok ini ternyata kepotong nih, nggak ada latar belakang. Ya udah nanti latar belakang taruh depan ya. Ini tiba-tiba tujuan ya. Langsung metode. Oh berarti tambahkan kalimat untuk latar belakangnya ya. Kemudian hasil mana hasil? Mana sih data? Oh ini nih. Nah, ternyata oh belum sesuai kita pengennya ada kalimat di awal ya. Ya udah nanti tinggal tambahkan lagi di sini ya. Tambahkan 1 kalimat latar belakang dan tambahkan implikasi di bagian akhir. Jumlah kata tetap maksimal 200 kata. Nah, ini boleh ya. Teman-teman tuh kayak gini boleh karena itu datanya sudah ada, teman-teman sudah punya ya. Nah, kalau ini kan enak ya. Jadi perkembangan ini dianggap jadi kalimat awal, ada metode, ada tujuan, maaf. Kemudian ada metode, ada hasil tadi. Mana hasilnya? Ini. Kemudian
implikasinya tuh mana ya? Oh ini ya, ada. Jadi udah lengkap nih yang ini. Jumlahnya berapa nih? 198. Ya udah pakai aja ini gitu. Kalau masih kurang serak ya udah tinggal manual diperbaiki. Ah yang ini nggak pas lah, yang ini nggak pas. Hasilnya saya yakin informasinya masih sama dengan yang versi aslinya. Cuman ini versi ringkas. Ini masih sama dengan versi yang asli yang ini. Ya. Analisis data menggunakan Cyberman, Saldana masih ada di bawah juga. Jadi ngambil yang penting, kemudian yang panjang di ringkas. Gitu ya teman-teman ya. Boleh nggak ya? Boleh. Boleh aja. Nah, komentar berikutnya tentang format tadi ya. Jadi format jangan dua kayak gini ya, nanti dirubah. Pakainya satu kolom, model kayak gini aja, yang sudah diberikan. Mana tadi? Jadi pakainya itu satu kolom aja. Aduh, sesuai template ya. Ini dua kolom. Nah, ini sekalian dikomentari ya, biar untuk perbaikan ke depan. Jadi sekali lagi ya, daftar pustaka nih, daftar pustaka sama referensi ya, referensi yang ini ya, sumber referensinya. Setiap yang ada di sumber referensi harus ada di daftar pustaka. Ini contohnya ya. Misal saya cek Rosalin, oh ada Rosalin. Ya. Saya nganggap ini buku mungkin gitu ya. Manajemen Arsip Dinamis, Malang UB. Oh, apakah ini buku mungkin begitu ya. Nah, pengen saya untuk yang jurnal ya. Untuk yang jurnal nih. Risma Wanti ini kan jurnal ya. Harus ada link DOI-nya. Harus ada link URL-nya. Itu harus ada. Ini Anufa nih. Ini punya Undip ya. Ini juga harus ada linknya. Risma. Izin Bapak, Ya, ah silakan. itu kan, iya, ini saya udah coba mau masukin linknya untuk jurnal, cuma kenapa jadi nggak triple W gitu ya Pak, jadinya PDF gitu, tapi masih bisa diklik. Itu gimana ya Pak, biar triple W, Ya, harus triple W atau gimana? ya harus cari itu berarti nyarinya di Google mungkin ya. Nyarinya Iya, jangan di Google. ya di Google. Ini cari sumbernya. Ini ini contoh aja ya. Jadi ini Rismawati belum dikutip sebenarnya, tapi ada di daftar pustaka. Cirinya gimana ya? Ini hanya satu ya. Jadi di atas di pembahasan itu belum ada atau di pendahuluan. Kemudian kalau memang teman-teman mau pakai referensi ini Innovan ini mungkin nama jurnalnya ya. Berarti harus dicari beneran yang dicari itu jurnalnya, jurnal Innovannya. Jurnal Administrasi Negara ini kali ya Innovan ya. Nah, kemudian tadi kan sudah ada volumenya ya, volume berapa tadi? Volume 1 nomor 2. Kita cari aja di bagian arsip ya. Volume 1 nomor 2. Nah, tinggal halaman berapa tadi? 270. Jadi di nomor 270. Nah, ini ya. Jadi analisis pengolahan arsip dinamis di bagian hukum kerjasama. Nah, ini kan sudah ada nih, udah ketemu. Jadi yang ini ya. Jadi yang ini adalah ternyata nggak ada DOI-nya mungkin ini. Ada nggak nih DOI-nya? Nggak ada ya. Jadi nah ini lebih enak nih. Jadi ketika sudah ketemu ya, jadi nyarinya modelnya begini caranya ya teman-teman ya. Kalau di Google kadang muncul PDF. Kalau PDF itu bukan URL si artikelnya. Yang diminta adalah model kayak gini nih. Ya, nah yang ini.
Kalau nggak ada nomor DOI ya. Nah, kalau teman-teman cari ketemu sumber aslinya, ini kan jurnal ya sumber aslinya. Klik di bagian how to cite ya. Bagaimana cara ngutip? Tinggal cari deh di sini APA. Udah jadi, langsung di copy paste aja ini hasilnya. Itu lebih enak, lebih ringkas malah. Nah, ini udah jadi. Ini dari sistem OJS-nya langsung. Tinggal di verifikasi aja ini kelebihan titik gitu ya. Misal ya udah tinggal dikurangi. Yang miringnya namanya ini nama jurnalnya udah miring, volume udah miring, ini udah miring, udah bener. Udah ada retriever formnya udah ada, udah bener deh ini. Gitu ya. Caranya begitu. Tapi sekali lagi, Rismawatinya ini harus masuk dalam pembahasan, masuk dalam tulisannya ya. Entah di pendahuluan, entah di metode hasil pembahasan, ini belum ada. Karena dicari nggak ada ini, baru cuma satu. Itu ya. Jelas nggak teman-teman? Jadi yang di daftar pustaka itu bukan hanya sekedar dibaca, terus teman-teman tulis di sini, nggak begitu ya modelnya. Tapi yang di daftar pustaka itu wajib ada di dalam naskahnya. Di bagian pendahuluan metode hasil pembahasan itu. Kesimpulan nggak perlu ada ya. Nggak perlu ada referensi lagi. Gitu. Buku-buku, kalau buku agak susah ya. Nah ini yang Anuva contohnya. Jadi cari aja, nah jurnalnya tuh ada kok Anuva. Beneran ada ya, punya Undip. Jadi tinggal dicari gitu. Sesuaikan volume 5 nomor 4. Carinya di arsip ya. Mana nih arsip? Kalau nggak arsip namanya isu ya. Isu itu terbit. Karen itu yang sekarang, arsip itu yang sudah berlalu. Cari volume 5 nomor 4. Nah ini. Volume nomor 4, 555, halaman 555. Nah ini ya. Analisis pojok sari. Coba dipastikan aja. Nah kan sudah ada ya sebenarnya. Ini. Ini sudah ada DOI-nya. Cuman how to set-nya nggak ada ya di sini. Ada nggak ya how to set-nya? Kalau nggak ada ya berarti secara manual cara bikinnya. Kalau nggak mau secara manual, ya versi pakai AI. Gini, bantu buatkan daftar pustaka style APA versi 7. Gini ya, jadi judul diambil, jangan lupa, penulis diambil, kemudian nomor DOI-nya diambil, kemudian halaman ya, nomor halaman, nama jurnal, mana tadi? Nih, halaman berapa tadi? 555 sampai 568. Oh, sudah ada ya di sini. 555, 568. Oh, udah deh. Di sini nggak ada how to set-nya kayaknya. Kalau mau ya manual. Kalau mau manual diketik dikit-dikit ya. Di Microsoft Word-nya diketik dikit-dikit. Kalau mau pakai AI ya udah bisa ini. Misal udah jadi, taruh aja di bagian daftar pustakanya. Tinggal diurutkan ya. Diurutkan abjad ya. Nah, berarti duluan daripada R gitu ya. Nah, udah. Ini tinggal koreksi. Oh, untuk style APA yang miring adalah judul jurnalnya sama volumenya. Oh, udah miring. Udah deh, udah bener. Ini kenapa nggak ada tulisan retrieved from-nya? Karena ini DOI.
Kalau DOI nggak perlu. Tapi kalau URL jurnal perlu ya. Udah ini yang versi yang bener kayak gini nih yang Mbak Nanda ya. Untuk apa? Ya, Pak. Daftar pustakanya. Nah, nanti yang lain begitu ya, Bapak Ibu yang lain caranya. Yang bagus tuh yang full kayak gini loh. Ini tuh enak, enak banget. Jadi yang koreksi itu seneng gitu. Kalau tutornya ngelihat daftar pustakanya lengkap sama linknya dengan link ini, itu kita tinggal cek, nanti tinggal kita klik ini. Nanti langsung lari ya. Larinya kemana? Ya ke jurnalnya, ketemu langsung. Tapi kalau nggak ada link kayak tadi, misal ini, kita agak bingung ini beneran ada atau enggak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang nih model banyak kayak gini nih, ada titik tiga. Titik tiga mungkin artinya ada banyak sekali penulis ya. Karena kalau di daftar pustaka itu semua nama penulisnya muncul ya. Cuman nggak tahu nih kenapa titik tiga. Biasanya ada lebih banyak penulisnya. Nah, harapannya nanti lengkap model seperti ini ya. Kecuali ya, yang saya kecualikan ya, yang saya bolehkan nih adalah untuk buku ya. Buku nggak ada URL-nya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa jangan kebanyakan buku ya, teman-teman ya. Nanti saya agak repot nyarinya. Nih, metode kualitatif punya Ahmadi. Kalau kalau saya rajin mau ngecek ya, saya akan cek gitu. Tapi kan nguras waktu gitu ya. Karena nggak ada PDF-nya, misal gitu ya. Jadi yang buku nanti ya dibolehkan ya, dibolehkan. Tapi teman-teman beneran bukunya itu harus ada gitu. Ketika ngutip ya bener ada gitu ya, jangan fiktif gitu ya. Yang buku nggak ada linknya nggak apa-apa, tapi yang jurnal nih, yang jurnal itu lebih bagus sebenarnya, Bapak Ibu ya. Ketika sudah ngutip jurnal itu pasti lebih bagus, karena informasinya lebih terkini gitu. Nih, jadi kalau teman-teman lebih banyak jurnalnya, malah saya senang gitu ya di daftar pustaka. Karena buku terkadang tuh update-nya agak lama ya, bisa 5 tahun, 3, 5 tahun, bahkan 7, 10 tahun gitu ya. Update-nya agak lama kalau buku. Tapi kalau jurnal itu setiap mungkin 6 bulan sekali aja udah muncul, 3 bulan sekali aja udah muncul lagi yang baru lagi, yang baru lagi gitu ya. Jadi lebih enak. Terus apa lagi ya yang perlu Oh iya ini sekalian komentar ya yang ini ya. Tadi pendahuluan 1 kolom ya, kemudian metode, kok udah kesimpulan metode mana tadi? Hasil pembahasan. Nah ini metode. Metode itu ada jenis ya, kualitatif, pengumpulan datanya, kemudian apa nih? Analisis ya. Oh ini ada informan, ini analisis ya. Ya udahlah nantilah. Tapi seenggaknya informasi itu ada ya di sini. Baru hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan nanti yang jadi sub adalah nama ininya ya, nama yang dibahas, nama apa namanya ya? Nama pokok bahasan, jangan hasil wawancara, jangan begini ya. Ini hilangin aja. Kita tahu kok itu hasil wawancara gitu ya. Jadi hasil wawancara nggak perlu disebutkan eksplisit kayak gini. Jadi yang perlu ditulis adalah nama subbahasannya. Subbahasan itu maksudnya misal tadi yang punya ketika ngomong tentang pelanggaran pemilu, ya berarti subbahasan satu misalkan, aduh saya lupa. Kan subbahasan bisa banyak ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Biasanya ini muncul dari turunan rumusan masalah. Jadi pertanyaan penelitiannya apa sih gitu ya. Oh ini ya, sudah ya. Jadi misalkan ini ya, di hasil dan apa pembahasan nih. Hasil dan pembahasan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kemungkinan ada 5 nih. Nah, subbahasanya itu kayak gini. Jadi tantangan pengelolaan arsip, misal gitu. Pelanggaran pemilu. Bukan hasil wawancara, bukan begitu ya. Jadi nama subbahasan yang dibahas apa gitu. Dalam satu sub ini.
Nanti muncul lagi sub berikutnya ya, knowledge management dalam pengawasan pemilu. Nah, itu baru dibahas. Bisa jadi di sini isinya dari wawancara, dari hasil wawancara dikutip gitu ya. Jadi hasil wawancara itu menjadi dokumen pendukungnya. Jadi data utamanya gitulah. Itu ya dibolehkan, dipersilahkan. Nah, ini subbahasan berikutnya gitu ya. Jadi makanya di catatan yang tugas 1 mungkin ya, itu sudah ada ya beberapa sih. Beberapa saya beri lagi nih poin pembahasan. Ya berarti ada kondisi arsip pasca banjir. Misalkan jenis kerusakan, tingkat kerusakan. Berarti ada subbahasan tentang ini. Kenapa pasca banjir? Yaitu judulnya tentang banjir kok itu ya. Pengelolaan arsip pasca banjir gitu ya. Jadi harus tahu kondisi pasca banjir. Informasi di dalam pasca banjir ini, oh yang ini, jenis kerusakan apa, tingkat kerusakan apa. Mungkin dibuat 2 atau 3 paragraf gitu ya. Terus tentang ada proses penanganan. Ini langkahnya gimana, tindakannya gimana. Buat aja 2 3 paragraf gitu. Jadi poin-poin ini nih yang perlu dibuat. Kalau kualitatif itu kita bisa apa namanya ya. Kan tadi kan di bagian analisis data itu data terkumpul kemudian dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kemudian disimpulkan. Nah, itu tuh nanti hasilnya ada di bagian sini nih, di bagian pembahasan. Kita mau membuat kelompok-kelompok jadi berapa? Oh jadi 3, oh jadi 4 gitu ya. Bedanya kalau kuantitatif tuh biasanya ada teorinya, nggak nggak boleh ngarang gitu kalau kuantitatif. Jadi variabelnya udah ditentukan, indikatornya sudah ada. Jadi poin 1 itu Pak sudah dipastikan tentang sesuatu lah, tentang X gitu misal, tentang Y, tentang Z gitu. Tapi kalau kualitatif menyesuaikan enaknya begitu, ya. Jadi di subbahasan kita bisa tinggal sesuaikan aja gitu dengan pertanyaan penelitiannya apa, pecah aja di situ jadi 2 atau 3 atau 4 gitu ya teman-teman. Jadi yang model tadi nanti diperbaiki aja ya, nggak usah model seperti ini. Kalau mau dibuat 2 ya, hasil sendiri, pembahasan sendiri ya silahkan. Itu berarti eh, nama ininya ya, nama bagiannya bukan hasil dan pembahasan, tapi hasil tok, hasil aja. Hasilnya apa? Mungkin 2 lembar. Baru di bawahnya pembahasan. Ya, itu silahkan boleh aja, karena ada jurnal yang model kayak gitu. Jadi antara result and discussion itu beda ya. Tapi kalau di template-nya jurnal UT itu hasil dan pembahasan digabung. Jadi satu aja gitu ya. Ketika hasilnya apa ya langsung dibahas di dalam satu sub itu. Kalau ini kayaknya dipecah ya. Dipecah kalau memang lebih mungkin mudah nulisnya sih dibolehkan. Tapi kayaknya lebih mudah yang hasil dan pembahasan digabung deh, teman-teman. Kayaknya begitu. Contoh hasil dan pembahasan terpisah tuh gini. Kalau yang pakai kuantitatif enak ya, hasilnya hasil ya, itu isinya hanya bentuk-bentuk statistik, SPSS gitu ya, luaran-luaran output aja. Itu nanti mungkin hanya 1 lembar. Hasilnya itu luaran semua. Nah, pembahasan baru dibahas satu persatu output itu tadi. Itu contoh paling mudah ya. Kalau di kuantitatif, kualitatif saya agak jarang sih. Biasanya nulis ya hasil dan pembahasan digabung ya. Termasuk yang punyanya ini juga digabung. Bawaslu. Jurnalnya Bawaslu juga digabung ya. Hasil dan pembahasan digabung. Karena lebih enak. Lebih enaknya itu gini maksudnya. Nih ya, tentang tantangan ya udah di sini itu sudah ada pembahas, sudah ada hasilnya, sudah ada pembahasannya gitu. Udah nyampur gitu maksudnya. Kita nggak pecah lagi. Kalau mau dipecah, kita sendiri malah yang kerepotan. Aduh, ini gimana cara mecahnya? Karena lebih mudah ya, gitu ya teman-teman. Terus kesimpulan kalau ini boleh ya. Kesimpulan dan saran dibagi jadi 2 boleh. Kalau ini masih dibolehkan ya. Kesimpulan sendiri bla bla bla, saran sendiri ini boleh. Jadikan satu seperti contoh yang di paparan tadi saya ya boleh ya.
Jadi kalau jadikan satu ya satu aja, nggak perlu dua, tapi dua pun boleh aja. Karena di template-nya UT ada dua. Sebentar, ini. Nah nih, jadi kesimpulan tuh ya model kayak gini tok ya, nggak perlu ada syarat, nggak perlu terpisah ada saran. Tapi kalau masih ada saran, masih diperbolehkan. Ya, saya nggak ngelarang. Tadi ya, di kesimpulan tuh ada saran rekomendasi. Nah nih, contohnya gini. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengujian empiris idea. Idea itu konsep yang saya berikan ya ini, Integrated Digital Electoral Archive yang ini nih. Jadi coba bikin model ya tentang integrasi arsip arsip digital lah ya, arsip digital tentang pelanggaran pemilu. Nah, rekomendasinya apa? Yaitu tadi ya, arahkan ke penelitian berikutnya yang belum kita teliti. Gitu, teman-teman. Jadi udah pas lah kayak gitu. Modelnya begitu caranya. Udah deh. Nah, ini untuk sebuah draft ya boleh aja, tapi baiknya diperbaiki dulu ya ini, Mbak. Biar nanti saya menilainya lebih baik kalau model seperti ini nilainya nanti pas-pasan karena ini masih 2 kolom dan seterusnya ya. Yang satunya Ya, belum baik, Pak. ya, yang satunya sebelum saya cek. Makasih. Oke, oke. Yang lain nanti gitu ya caranya ya. Minimal ikuti template dulu aja. Biasanya saya untuk isi itu saya biasanya ngikut gitu. Selama nggak menyimpang ya atau palsu atau fiktif itu saya nggak jadi masalah. Tapi ya itu harus ada datanya, walaupun sederhana datanya. Ya, data yang sederhana itu bisa jadi bahan tulisan gitu maksudnya loh. Oh, kalau ini udah pakai template kayaknya. Jadi modelnya itu model kayak gini nanti ya, 1 kolom aja bla 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 gitu ya. Nah, oh ini ada gambar. Nah, ini mungkin bisa jadi penjelasan. Jadi ini sudah jelas semua dan seterusnya lah ya, bla 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 bla. Saya belum cek, tapi seenggaknya ini sudah menerapkan kutipan, mungkin ini kutipan langsung ya, ada halamannya, ada tanda kutipnya. Masih ingat ya mungkin tuh web 2, ciri kutipan langsung ada tanda petik, kemudian ada halaman ya. Oh, ini udah diterapkan nih. Jadi ini kayaknya udah diterapkan. Nah, paling yang perlu diperhatikan yang penggunaan sebelum itu deh ini dulu. Metode. Ini punyanya Kurnia Dewi ya, Mbak Kurnia Dewi di metode sekali lagi ya. Isinya jenis, kemudian pengumpulan data plus analisis. Ini belum ada ya. Analisis datanya kayak apa. Kemudian bentuknya paragraf aja. Jangan nggak usah ABC. Ini ABC jadi satu paragraf tentang pengumpulan data. Terus tambahkan sumber referensi. Tambahkan satu paragraf tentang analisis data. Udah jadi. Nah, di bagian pembahasan masih sama ya. Kalau ini nggak ada subnya nih. Ini full berarti ya. Ini nggak ada subnya. Bentuknya full. Cuman yang perlu diperhatikan penggunaan ini nih. Penggunaan apa gambar ya. Foto, gambar, diagram, tabel mungkin ya. Jadi pastikan gambar yang digunakan adalah yang benar-benar membantu ya, membantu tulisannya. Ini ngomongin tentang apa sih ya? Kode klasifikasi. Saya belum baca. Kalau memang kode klasifikasi ini dipakai ya. Ini kan membantu dalam tulisan itu gitu ya. Kemudian ini daftar berkas, daftar isi berkas. Kalau memang ya pokoknya yang dibutuhkan dibolehkan. Yang nggak boleh tuh ketika ada foto, misalkan teman-teman lagi ngetik di foto gitu ya, lagi pegang laptop di foto. Nah itu nggak perlu. Yang menunjukkan bahwa teman-teman bikin daftar arsip gitu. Itu nggak perlu. Karena di tahun lalu masih ada yang kayak gitu ya, semester lalu. Fotonya ternyata banyak. Waduh, ini apa gitu. Ternyata itu aktivitas dia ketika dia lagi magang gitu ceritanya. Kemudian dari hasil magang pengen jadi artikel ilmiah karena masuk ke kelas artikel ilmiah. Cuman ya itu terlalu banyak gambarnya, itu yang nggak boleh ya. Kemudian kalau memang ini kalau bisa buat tabel, lebih ini tabel ya, dibuat tabel. Jadi ada gambar, ada tabel lebih bagus. Ya.
Nah, yang ini penggunaan folder perlu banget nggak gitu ya, yang ini nih. Kalau nggak perlu banget nggak usah kalau menurut saya ya. Jadi gambar itu nggak terlalu banyak ya di dalam artikel ilmiah itu nggak terlalu banyak gambar ya. Mungkin 1, 2, 3 gitu masih boleh lah 3 ya. Tabel lebih bagus ada tabel-tabel, ada diagram, tabel sama 1 atau 2 gambar. Penataan ini masih ya udahlah nggak apa-apa sementara begini dulu ya. Ini judulnya tentang pemberkasan. Oh, ngomongin pemberkasan ya. Iya. Mungkin boleh ya, ini masih boleh pemberkasan. Cuman nanti secara penulisannya ya, itu biar terlihat enak seperti apa ya. Itu ya tugas saya lah nanti kalau memang mau mengkonversi ini jadi artikel ya. Jadi teman-teman harapannya nanti yang sudah mengumpulkan tugas 4 gitu ya. Terus saya tertarik untuk konversi ini jadi tulisan yang beneran gitu. Biasanya saya minta mahasiswa untuk kolaborasi gitu. Kolaborasi mau nggak untuk apa namanya menuliskan ulang gitu ya. Semuanya ini menjadi artikel ilmiah yang benar gitu. Yang untuk jurnal maksudnya. Kalau memang dibolehkan ya nanti tampilan-tampilan model seperti ini akan diubah gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk tugas ya masih dibolehkan aja ya. Standar untuk saya udah jelasin belum ya penamaan kayak gini ya. Penamaan gambar sumbernya dari mana? Aduh, saya lupa. Belum ya kayaknya ya. Oke, ya udahlah nggak apa-apa. Ini secara format sudah sesuai ya. Secara format sudah sesuai, cuman isinya saya belum cek. Coba daftar pustakanya ya, biar seperti yang tadi. Nah, ini ada DOI. Kalau ada DOI itu bisa dicek ya. Nah, ini. Kalau DOI itu langsung merefer ke alamatnya, jadi enak ya. Sistem pengelolaan arsip aktif Medan. Mana tadi? Nah, paling ya ini ya, perhatian kecil ya. Misalkan judul sama volume harus miring. Kayak gitu-gitunya nanti harapannya teman-teman bisa perhatian ya. Kemudian penyusunan daftar pustaka nanti ya udahlah nggak apa-apa. Untuk tugas masih dibolehkan dipisah kayak gini ya. Ini buku sendiri, jurnal sendiri, kemudian peraturan sendiri ya. Nah, umumnya kalau di sebuah jurnal biasanya dicampur. Buku buku maupun jurnal ya nyampur aja gitu. Alfabetnya nyampur. Ini mungkin untuk memudahkan ya. Memang di template juga kami pisahkan kalau nggak salah ya. Jadi kalau dipisahkan tuh maksudnya untuk petunjuk polanya sebenarnya. Polanya ya. Tapi penerapannya digabung ya. Contohnya yang tadi kalau pakai reference manager ya. Kalau pakai reference manager, buku maupun berita ya, ada berita, ada laporan, ada bukunya nyampur aja begini, udah jadi otomatis, nggak dipecah-pecah lagi ya. Kalau bentuk jurnal, kalau tugas masih dibolehkan ya. Saya bolehkan pemisahan begini. Kalau teman-teman mau nyampur ya juga lebih bagus lagi dicampur. Paling ya poin-poin tadi ya, poin-poin utamanya yang harus miring yang mana gitu, yang ini harus miring. Itu perlu ya, perlu diperhatikan. Ininya udah bagus nih. Apa namanya daftar pustakanya sudah nemu yang benar ya, sudah ada, tapi minornya ya, kesalahan minornya tuh ininya belum miring gitu ya. Kenapa itu jadi perhatian? Karena jadi ketentuan ya, jadi ketentuan di UT sedetail itu gitu ya. Makanya ketika sudah terbit di jurnal tuh biasanya sudah bagus gitu, tampilan dari awal sampai akhirnya. Gitu ya teman-teman. Oke lah, yang lain kayaknya udah sama dengan yang tugas sebelumnya. Jadi cukup mungkin ya komentarnya. Jadi untuk tugas 3 ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengumpulkan ya. Nanti di akhir pekan nanti saya koreksi.
Saya biasanya ngoreksinya pengennya ada beberapa dulu gitu. Jadi sekalian. Akhir pekan tanggal berapa nih? Tanggal 24 ya. Tanggal 23, tanggal 24 lah. Harapannya sudah ada yang masuk termasuk yang dua ini. Yang dua kalau bisa diperbaiki ya perbaiki ya, dirapihkan. Kalau sudah sesuai format, isi mungkin masih saya abaikan dulu ya. Jadi nanti nilainya sudah lebih bagus. Nanti tugas 4 baru isinya saya cek. Di tugas 4 sudah ada similarity-nya juga ya. Angkanya muncul di situ. Nanti yang dicek adalah similarity score. Mungkin ada AI ya, AI score. AI score nggak jadi masalah ya teman-teman. Jadi perbaikan pakai AI kayak gini masih dibolehkan ya. Teman-teman mau nulis metode ya, tulis saja jenisnya apa, ininya apa, pointernya aja. Pakai ini untuk merapikan boleh ya, silahkan. Yang penting pointer utamanya ada gitu. Misalkan tadi ya, poin tentang metode, jenisnya pakai kualitatif. Kemudian informanya berapa orang, informasi yang digali apa aja, siapa aja. Tulis aja gitu. Di Word mungkin, setelah itu di copy paste di sini. Terus AI untuk membuat paragrafnya biar lebih rapi gitu. Itu dibolehkan ya. Tapi kan inputan informasinya harus ada gitu. Jadi jadi AI itu bisa digunakan dengan benar ya. Ketika yaitu ada inputan yang masuk, inputannya benar. Nah, yang nggak benar ketika nih, contoh ya, misal ini, kita belum tahu apa-apa. Oh, kalau ini sudah baca metode ya, udah kebaca di sini. Yang nggak kurang pas ya, misal di sini buatkan buatkan metode penelitian. Tuh. Nah, kalau kayak gini nggak pas. Sekarang nggak masukin data apapun ya. Nah, kayak gini nggak pas. Karena nggak masukin data apapun. Ngarang aja dia gitu ya. Kenapa dia bisa nulis kayak gini? Tadi di atas ada abstrak soalnya. Jadi dia udah bisa baca abstraknya. Ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan diminta nih, admin siapa, penilai siapa. Maksud saya pointer ini yang perlu ada, yang wajib. Jadi ketika teman-teman sudah ada pointer-pointernya, tinggal si AI untuk merapikan membuat paragraf. Nih, ini kan pointer sebenarnya. Observasinya ngapain? Jadi observasi itu pengamatannya. Informasi apa yang diamati ketika ada di sana? Wawancara ke siapa? Informasi apa yang ingin digali? Ke siapa saja, berapa orang? Pemilihannya kayak apa? Informannya, gitu ya. Studi pustaka dokumennya apa, peraturan atau laporan atau apa yang digunakan gitu ya. Ini kan pointer semua yang harusnya itu diisi sebenarnya begitu ya. Ini nih. Kalau sudah ada tinggal enak banget teman-teman. Tinggal di paste di sini jadi. Tinggal diverifikasi ulang lagi. Ini yang nggak sesuai yang mana. Ini di misal tadi pengumpulan data ada 4 dokumentasi nggak dipakai deh gitu ya. Karena nggak ada foto, nggak ada apa misal. Ya udah dihapus gitu ya. Jadi pakainya observasi, wawancara sama studi pustaka misal gitu. Ya boleh boleh aja gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi penggunaan AI untuk memperbaiki tulisan saya bolehkan ya, tapi bukan untuk nulis dari awal. Kalau dari awal dipastikan fiktif atau salah ya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan kah? Ini sudah sampai tugas 3, berarti sebentar lagi ya. Wah, udah sampai 10 ya. Waduh, udah tugas 4 sudah dibuka ternyata ya. Oke, oke ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini teman-teman bisa. Ini nyatanya ada 2 kok yang sudah berhasil nulis ya, walaupun nanti tinggal disesuaikan kerapian, format gitu ya. Untuk isinya saya masih berprasangka baik ya.
saya yakin bahwa teman-teman sudah melakukan pengumpulan data, gitulah intinya. Jadi saya tinggal ngoreksi bagian penulisannya, gitu ya. Saya meyakini bahwa teman-teman tuh udah beneran nyari data gitu. Walaupun nggak melampirkan instrumen wawancaranya ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya untuk hari ini. Jadi silahkan dikerjakan untuk tugas 3-nya ya. Yang 2 tadi kalau bisa diperbaiki ya perbaiki dulu. Kemudian apa lagi ya? Web 4, web 4 mungkin karena materinya sebenarnya sama ya, hanya seperti ini. Web 4 ya paling ngoreksi seperti tadi ya bentuknya. Ngoreksi tulisan-tulisan yang sudah masuk ya. Perbaikannya yang mana gitu. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan biar nilainya lebih maksimal. Kemudian kalau mau apa tadi? Mengecek similarity ya. Pakainya Turnitin namanya ya, teman-teman. Boleh pakai jasa di Shopee misal gitu ya silahkan aja. Kalau mau pakai jasa itu untuk tugas 4 ya. Tapi kalau mau udah yakin bahwa tulisannya similarity-nya kecil ya nggak jadi masalah, nggak perlu ya, nanti muncul sendiri. Tapi warningnya gini, teman-teman kalau mengumpulkan tugas 4 jangan di akhir-akhir, lakukan di awal-awal aja, sehingga nanti muncul similarity-nya duluan. Kalau muncul duluan enak, kita tahu, oh 31 berarti harus dikoreksi, harus diperbaiki. Tapi kalau udah di ujung, waduh kita kerepotan ya, karena mahasiswa nggak ada waktu, tutor nggak ada waktu. Mahasiswa kan harus memperbaiki. Kalau dari 31 harus jadi 30 atau 29. Kalau 31 tetap tutornya nggak bisa menilai, nanti nilainya pasti di bawah 70 berapa 5 ya? Apa 70? Pokoknya di bawah syarat yang lulus itu karena angkanya terlalu tinggi. Nah, kalau di awal lebih enak. Nanti teman-teman bisa lihat, oh similarity-nya 14, 10 gitu. Nanti bisa dilakukan perbaikan lagi secara tulisannya ya. Itu tipsnya gitu ya. Jadi jangan di akhir. Kalau di akhir, aduh pasti nanti kaget. Teman-teman ngerjainnya di akhir, tahu-tahu angka similarity-nya tinggi, nggak ada waktu untuk memperbaiki. Tutor nggak bisa bantu. Karena similarity kan dari sistem ya, teman-teman ya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Seperti biasa, kehadiran akan direkap otomatis ya. Paling nanti apa namanya diingatkan aja kalau memang belum muncul. Ya, kemarin ada yang mengingatkan untuk mata kuliah lain ya. Belum terisi, oh ya saya cek ternyata belum. Kalau yang tuh 1 2 sepertinya udah saya masukkan ya. Begitu aja, terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya izin untuk stop ya, Bapak Ibu.